Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ustadz Unyil dalam channel Ustadz Unyil. Kali ini saya akan menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, saya akan mengambil referensinya dari kitab Fathul Qorib, ya, kitab Fathul Qorib dan kitab Fathul Mu'in. Baiklah pemirsa, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan dari kitab Fathul Qorib dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yabturu bihi shaimu asratu asya. Ya. Yang membatalkan puasa, ya, asratu asya itu ada 10 perkara. Yang mana saja yang 10? Mawasola bihi amdan ila jaufi awi roksi. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut atau hidung atau telinga, amdan dengan sengaja, awi roksi atau kepala. Contoh, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Ustadz, bagaimana kalau tidak sengaja? Saya sedang puasa tapi lupa. Saya makan habis 2 piring. Minumnya 1 gelas. Pas udah itu baru ingat, saya lagi puasa. Itu mah tidak batal karena tidak sengaja. Lanjut pemirsa, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah memasukkan sesuatu fi ahadis sabilaini, ya, dalam salah satu 2 lubang. Mana sih yang maksud 2 lubang? Kubul dan dubur, ya. Lubang dubur belakang dan kalau perempuan vagina depan, ya. Kalau laki-laki lubang zakar. Contoh, kita sedang puasa. Pas itu kentut di air. Pas kentut di air itu kan airnya masuk, ya. Kentut di dalam air, airnya masuk. Nah, itu batal puasanya. Atau memasukkan jari kita, ya, ke vagina misalnya, atau ke vagina dimasukkan ke dalam misalnya. Itu batal puasanya. Selanjutnya adalah wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, ya. Itu juga membatalkan puasa. Wal wat'u amdan, berhubungan seksual, berhubungan suami istri, itu juga membatalkan puasa. Kemudian wa ingzalu an mubasaratin, mengeluarkan mani, air mani dikeluarkan, ya. Contohnya misalnya dengan onani, misalnya, ya, dengan onani keluar air maninya, itu juga batal puasanya. Wal haidu, haid juga membatalkan puasa, sedang puasa haid, batal puasanya. Wan nifasu, nifas, wal jununu, gila, sedang puasa penyakit gila, puasanya batal. Waridatu, yang ke-10 adalah murtad, ya. Baik pemirsa, itulah di dalam kitab Fathul Qorib. Saya akan lanjut ke dalam kitab Fathul Mu'in. Begini, wala yuftiru bi khuruji madzin, tidak batal puasanya apabila kita keluar air mazi. Nah, Ustadz, apa sih air mazi? Air mazi itu adalah air yang putih bening, kemudian tidak lengket dan keluarnya tidak muncrat. Itu namanya air mazi. Beda lagi dengan air mani. Air mani itu, ya, kental, kemudian keluarnya muncrat, dan biasanya kalau keluar enak, ya, perasaan enak gitu. Itu namanya air mani. Beda dengan air mazi. Maka ketika keluar air mazi, air yang bening dan kental itu tidak batal puasanya. Gitu, ya. Lanjut pemirsa. Puasa batal sebab masuknya benda yang tampak. Wa yuftiru bidukhuli ainin. Tuh. Benda yang tampak itu ya tadi seperti makanan. Benda yang tidak tampak apa? Angin tidak tampak. Maka ketika masuk angin gak batal puasanya. Gitu. Di sini sebutkan wa kharaja bil aini al asaru, ya, kawusulit tokmi biduki ilah halki.
Tidak termasuk benda yang tampak, yaitu bekas. Bekas atsar, bekas. Contoh, bekas rasa makanan. Ya. Begini saya kasih contoh. Orang sedang puasa, tapi dia berprofesi sebagai chef misalnya, sebagai juru masak. Itu kan dia punya tanggung jawab besar. Untuk apa? Supaya masakannya itu enak. Maka untuk mencicipi makannya itu boleh. Mencicipi sedikit di lidah. Nah, dengan mencicipi di lidah itu dia tahu apa asin apa enggak masakannya. Nah, setelah diludahkan lagi. Itu masih kerasa, itu yang disebut asar. Maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, gitu ya. Ini keterangannya ada di kitab Fathul Mu'in. Saya nggak ngarang-ngarang nih. Wa kharaja bil ainil atharu kawusulit to'mi bidzauqi ila halqihi. Itu, begitu ya. Lanjut pemirsa. Wala yubtiru birikin tohirin sirfin. Ya. Puasa tidak batal sebab menelan ludah yang masih suci. Nah, ludah masih suci nih. Kita sedang puasa, ada ludahnya. Kita telan, lidahnya masih suci. Kita telan ludahnya. Itu tidak batal. Di sini ada keterangannya di kitab Fathul Mu'in. Kecuali ya, ludahnya itu sudah keluar. Ya. Idza kharaja minal fami, lidahnya sudah keluar di mulut, kemudian diambil lagi sama lidah. Misalnya gitu, itu batal. Ludahnya sudah keluar dari mulut, diambil lagi sama lidah. Nah, itu batal. Batal itu mah. Kecuali ludahnya itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Contoh, saya kasih contoh nih. Kita sedang puasa. Kemudian kita menggigit benang kaput. Tek. Benang kaput itu warnanya hitam. Benangnya itu luntur misalnya di sini. Warna hitam bercampur dengan ludah. Nah, itu mah tidak boleh ditelan. Maka kalau telan batal puasanya. Gitu ya pemirsa ya. Lanjut ya. Wala yubtiru bisabki ma'in jaufa mugtasilin. Tuh, puasa tidak batal karena terlanjur air masuk ke dalam jauf, ke dalam lubang, ke dalam mulut atau ke dalam telinga. Ya, orang yang sedang mandi nifas, mandi haid misalnya, sedang mandi, airnya masuk ke telinga, itu tidak batal. Kecuali ya, bi khilafi ma idza tasalamu muktamisan. Tuh. Lain halnya dengan mandi yang dilakukan menyelam. Nyelam mandinya ke dalam kolam renang atau ke dalam kali atau ke dalam laut. Masuk tuh di kolam renang itu, masuk ke airnya ke kuping. Nah, itu mah batal. Ingat, jadi kuncinya kalau mandi diguyur mah kayak gini, di kamar mandi biasa. Kalau misalnya mandi itu airnya masuk, itu tidak batal ya, menurut keterangan Fathul Mu'in ini, bukan dari saya ya. Tapi kalau misalnya mandi di kolam renang, menyelam seluruh tubuh kita ke dalam, ya, itu mah batal. Nah, sekian pemirsa ya. Nanti insya Allah akan ada lagi pengajian-pengajian berikutnya seputar masalah puasa. Saya Ustadz Unyil, alamat Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, nomor HP 0823 1070 8784. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.